saya tidak sebutkan satu persatu sebagai jabatan dan personel, dan tentunya yang sangat berbahagia pada pagi hari ini. Ini waktunya kayaknya sangat terbatas, tapi mungkin mudah-mudahan bisa kami selesaikan dengan secepatnya juga, karena tadi sudah dimandat kita harus bekerja secara cepat dan harus meneruskan perjuangan yang sudah dilakukan oleh sebelum ketua umum sebelumnya, mulai dari Bapak Maijen Soekardi, kemudian Pak Laksamana Sudomo, kemudian Prof. Haryono waktu itu, kemudian terakhir dilanjutkan oleh Prof. Teguh, dan saya ini kehormatan sekaligus segalanya, kehormatan ketiban sampur dan sebagainya. Tapi itulah suatu proses yang tentunya kita harus secara tanggung jawab harus kita lakukan. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan saya bisa melaksanakan apa yang tadi diinginkan oleh Ketua Pembina, dan tentunya kita harapkan Jastrogi tetap berada di masyarakat untuk membantu pemerintah dan bagian dari suatu solusi dengan stakeholder yang lain. Kami sebenarnya tadi sudah kami simak semua apa yang diinginkan dan diarahkan oleh Ketua Pembina Jastrogi untuk ke depan harus bekerja apa. Tapi ada satu konsep kami yang nanti kami akan lakukan selain hal-hal tadi yang diinginkan oleh Bapak Ketua Pembina. Jadi konsepnya adalah membangun ekosistem penanganan stroke berbasis komunitas kawasan mikro. Saya mencontoh sebenarnya mirip-mirip PPKM mikro dan seterusnya gitu. Waktu menangani pandemi COVID. Dan Prof. Teguh, Ketua Umum yang sebelumnya sudah menyampaikan kita perang semesta melawan stroke. Jadi kita harus bangun dari kawasan mikro untuk bisa semesta betul-betul melawan atau memerangi stroke. Selain pemerintah tentunya sudah memberikan kebijakan dalam transformasi digital atau transformasi kesehatan. Ada 6 pilar, satu layanan primer, 2 layanan lanjutan, kemudian ketiga adalah ketahanan kesehatan nasional, ya, kemudian juga transformasi untuk sistem pembiayaan kesehatan, transformasi pembangunan SDM kesehatan, dan terakhir adalah transformasi teknologi kesehatan. Tentunya teknologi kedokteran di bidang neurologi ini betul-betul nanti kedepankan, dan terakhir ada neuroteknologi yang berkaitan dengan suatu genom atau genetik. Itu suatu perkembangan luar biasa, dan nanti berkaitan dengan precision medicine, apa yang tadi disampaikan oleh Prof. Teguh. Slide. Jastrogi tentunya bagian dari suatu stakeholder semuanya yang ada, yang tentunya melalui suatu kebijakan pemerintah atau dalam artinya adalah Menteri Kesehatan, kemudian bekerja sama tentunya nanti dengan suatu academic health system yang terdiri kolegium, university, kemudian rumah sakit baik pemerintah dan sampai ke rumah sakit swasta, rumah sakit militer dan polisi, ya. Ini bersatu padu tentunya bersama dengan ada industri neuroteknologi dan juga mungkin insurance gitu ya, kemudian juga stakeholder yang lain, Perdosi gitu ya, bekerja sama, selik lagi. Jastrogi bagian dari itu semuanya, dan inilah harus membangun suatu sistem layanan pada masyarakat, khususnya layanan stroke, ya. Slide. Nah, kemudian ini harus dibangun dengan suatu sistem digital tentunya ke depan. Nah, tadi pesan dari Pak Haryono dengan suatu sistem IT kita akan kembangkan dengan nanti. Kita pahami bahwa stroke itu sebenarnya punya risiko, ya. Baik risiko yang anak-anak sampai risiko yang pada orang dewasa, dan kalau kena stroke bisa diobati. Pada prinsipnya bahwa stroke itu preventable atau bisa dicegah, bisa diobati dan dipulihkan gitu. Itu yang kita harus bangun, Jastrogi bersama-sama, sistem manajemen di komunitas dan juga sistem manajemen di rumah sakit dengan profesional dan penentu kebijakan yang ada. Slide terus ya, slide. Klik tepat. Terus slide. Nah, ini sebagai konsep, ya. Pada prinsipnya bahwa kita dihadapkan pada isu bahwa angka stroke terus meningkat. Kemudian angka kematian stroke meningkat juga. Dari tahun ke tahun tetap tinggi. Angka disabilitas jangan ditanya lagi, kalau stroke pasti disable. Jadi
sini banyak teman-teman saya kira dari komunitas pasca stroke itu ya, yang kita harus nanti bekerja sama untuk membangun itu. Nah, isu-isu ini kita harus bangun. Yang kami lihat ada dua konsep besar ya. Yang pertama adalah manajemen stroke di komunitas gitu ya. Dan yang kedua adalah manajemen stroke di hospital atau di rumah sakit. Dan ini harus satu kesinambungan gitu. Di komunitas adalah mulai preventif, ya, promotif preventif. Di rumah sakit ini ada terapi gitu, terapi. Dan juga untuk secondary prevention atau apa namanya, pencegahan sekunder gitu ya. Dan antara komunitas dan rumah sakit harus ada jembatannya di situ yang tidak terputus, yaitu sebenarnya adalah pre-hospital penanganan stroke. Dan ini saya kira Yastroki bersama dengan komponen yang lain kita upayakan untuk menjadi solusi di situ, sehingga kita harapkan betul-betul akan menurunkan mobilitas atau kecacatan dari stroke dan kematian, dan juga untuk angka kasus stroke-nya yang saat ini masih meningkat terus. Dan ini tentunya membantu pemerintah karena stroke ini bagian dari prioritas pemerintah, termasuk jantung, gagal ginjal, cancer gitu ya, yang harus diturunkan karena angkanya tinggi, biayanya juga tinggi. Tapi kalau stroke itu kita atasi dengan baik, mungkin juga biayanya nggak akan turun, mungkin meningkat, tapi mungkin quality of life-nya akan meningkat, disability meningkat, kemudian angka kematiannya yang mungkin menurun. Itu yang harus kita targetkan. Slide. Kemudian kalau kita bicara komunitas, sebenarnya ada dua komunitas di sini, komunitas masyarakat yang sehat atau yang punya risiko tapi sehat. Slide. Dan juga masyarakat yang pasca stroke di sini. Nah, di sini kita melakukan pencegahan primer maupun pencegahan sekunder dan juga rehabilitasi bagi pasca stroke. Ini saya kira nanti akan sesuai dengan visi dan misi dari Yayasan Stroke Indonesia. Saya mungkin nggak tampilkan. Di sisi lain itu ada layanan stroke di rumah sakit atau pra rumah sakit. Ini harus komprehensif, kita harus bangun bersama. Ya, ada profesional ya, baik itu dokter, perawat, fisioterapis, analis gizi dan lain sebagainya. Dan juga Fasiankes yang harus kita bangun dan stakeholder yang lain. Ini secara konsep stroke dan komunitas di kawasan mikro ya, maupun nanti makro, ini sama ya. Slide. Kemudian slide lagi. Slide. Ya, ini semuanya dibangun oleh government maupun non government. Kemudian ini salah satu contoh bagaimana penanganan stroke berbasis komunitas di kawasan mikro, contoh suatu kecamatan gitu. Ini kita harapkan nanti banyak komponen gitu ya, mulai dari pembuat kebijakan, camat di situ di wilayahnya, kemudian organisasi non pemerintah, lembaga pendidikan dan penelitian, kemudian juga tokoh masyarakat, Fasiankes primer kayak posyandu, puskesmas, klinik dan lain sebagainya ada di wilayah itu. Kemudian juga profesional pelayanan kesehatan. Dan penting lagi ini ada funder gitu, ada yang tentunya ada yang mungkin donasi, ada yang mendanai, baik itu program pemerintah dan yang lainnya. Ini menjadi suatu model di kawasan mikro yang tentunya ini kalau terus dibangun di 514 kabupaten kota mungkin nanti bertambah, atau ke 37 provinsi saat ini, itu saya yakin perang semesta ini melawan stroke akan bisa tercapai dan sangat kolaborasi ini dibentukkan untuk sangat membangun secara integrasi dari kebijakan pemerintah dan provider-provider baik itu SDM dan fasilitas kesehatannya, dan juga yang paling penting adalah masyarakat itu sendiri. Dan ini suatu integritas yang luar biasa ke depan dalam memerangi stroke secara semesta. Slide lagi. Ya, dan satu lagi tadi dibangun suatu data menjadi big data, dan ini menjadi suatu data dengan informasi kebijakan luar biasa. Ya, ini mohon maaf ini saya tampilkan saya waktu masih dinas. Intinya bahwa kita harus berkarya, bersinergi, secara integrasi, berkesinambungan harus untuk selalu sehat, bahagia, sejahtera, produktif kita bersama. Terima kasih, mudah-mudahan saya bisa melaksanakan tugas ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kata sambutan dan paparan Renstra dari Dr. Tugas Ratmono.